Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Safira dengan NIM 19 10 11 60 61, Program Studi Ekonomi Syariah Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil usulan penelitian saya yang berjudul Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Pendekatan RGEC, Studi kasus pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah periode 2016 hingga 2020. Next. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa subbab. Yang pertama ada bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya bab kajian teori yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, model penelitian dan hipotesis, dan yang terakhir bab metode penelitian yang terdiri dari defini operasional dan pengukuran, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis data. Next. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Bank merupakan lembaga penyimpan dan penyalur dana masyarakat yang sangat erat dengan kegiatan perekonomian negara. Semakin baik kegiatan operasional atau kinerja perbankan, maka akan berpengaruh pada perkembangan perekonomian suatu negara semakin cepat. Dalam pengawasan operasional bank, diperlukan pemantauan dan pemeriksaan dalam pengelolaannya sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku agar dapat mengetahui tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan suatu bank dapat dilihat dari laporan keuangan perbankan. Laporan keuangan perbankan menjadi tolak ukur bagi bank untuk mengetahui segala permasalahan yang terjadi, serta dapat mengevaluasi kegiatan operasional. Next. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah atau BTPN Syariah merupakan bank syariah yang resmi terdaftar di OJK sebagai Bank Umum Syariah atau BUS ke-12 di Indonesia pada 14 Juli 2014. Bank ini menjadi satu-satunya BUS di Indonesia yang berfokus pada pelayanan pemberdayaan nasabah prasejahtera produktif dan mengembangkan keuangan inklusif. Menurut riset trendasia.com terhadap laporan keuangan berbagai perusahaan bank pada semester 1 2020, terdapat 10 bank syariah dengan aset terbesar, termasuk BTPN Syariah, di mana BTPN Syariah ini berada di posisi ke-9. Aset yang dimiliki pada semester 1 tahun 2020 sebesar 15,27 triliun, serta resmi naik menjadi bank buku 3. Dengan hal tersebut, cakupan bisnis BTPN Syariah semakin luas karena bisa melakukan penyertaan sebesar 25% kepada lembaga keuangan di dalam dan luar negeri kawasan Asia. Berikut merupakan tabel rasio keuangan BTPN Syariah periode 2016 hingga 2020. Berdasarkan tabel di atas, indikator-indikator tersebut dapat dijadikan sebagai penilaian kesehatan bank menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating terhadap 4 jenis faktor, yaitu risk profile, good corporate governance, earnings, dan juga capital atau disingkat RGEC. Next. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana tingkat kesehatan PT BTPN Syariah periode 2016 hingga 2020 ditinjau dari faktor risk profile dengan indikator NPF dan FDR. Yang kedua, bagaimana tingkat kesehatan PT BTPN Syariah periode 2016 hingga 2020 ditinjau dari faktor penilaian self-assessment good corporate governance. Yang ketiga, bagaimana tingkat kesehatan PT BTPN Syariah periode 2016 hingga 2020 ditinjau dari faktor earnings dengan indikator ROA, dan yang terakhir bagaimana tingkat kesehatan PT BTPN Syariah periode 2016 hingga 2020 ditinjau dari faktor capital dengan indikator CHAR. Next. Tujuan penelitian yang pertama itu mengetahui analisis tingkat kesehatan PT BTPN Syariah periode 2016 ditinjau dari faktor dan FDR. Yang kedua, mengetahui analisis tingkat kesehatan PT BTPN Syariah periode 2016 hingga 2020 ditinjau dari faktor penilaian self-assessment good corporate governance. Yang ketiga, mengetahui analisis tingkat kesehatan PT BTPN Syariah periode 2016 hingga 2020 ditinjau dari faktor earnings dengan indikator ROA. Dan yang terakhir, mengetahui analisis tingkat PT BTPN Syariah periode 2016 hingga 2020 ditinjau dari faktor capital dengan indikator CHAR. Next. Manfaat penelitian terdiri dari dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu menambah pemahaman, wawasan, serta pengetahuan dalam mengukur analisis tingkat kesehatan bank melalui pendekatan RGEC, atau terdiri dari risk profile, good corporate governance, earnings, dan juga capital.
Selanjutnya, manfaat praktis bagi perusahaan yaitu menjadi masukan serta bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan agar bisa meningkatkan kualitas kinerja manajemen bank di masa yang akan datang. Bagi masyarakat yaitu memberikan gambaran kepada masyarakat terkait kondisi kesehatan bank dengan pendekatan RGEC serta menjadi referensi atau bahan acuan bagi penelitian serupa di masa yang akan datang. Next. Selanjutnya, bab kajian teori, landasan teori. Yang pertama ada Bank Syariah. Bank Syariah merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan operasional bank dengan berpedoman pada prinsip syariat Islam dan terhindar dari unsur riba, maisir, dan goror. Selanjutnya, tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank merupakan penilaian atas suatu kondisi terhadap laporan keuangan perbankan pada periode atau waktu tertentu sesuai dengan standar Bank Indonesia. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang berisi informasi secara kuantitatif terkait posisi keuangan perusahaan, serta berbagai perubahannya dalam suatu periode atau waktu tertentu. Yang terakhir ada metode RGEC. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum yang dapat dilakukan dengan metode RGEC. Adapun faktor-faktor dalam metode RGC ini antara lain yaitu risk profile atau profil risiko, good corporate governance, earnings atau rentabilitas, dan kapital atau permodalan. Next. Berikut adalah penelitian terdahulu yang terkait dengan analisis tingkat kesehatan bank. Salah satunya yaitu penelitian yang diteliti oleh Ida Ayusri Kemaladewi dan juga Maderina Chandra Dewi tahun 2018. Di mana sampel yang digunakan yaitu PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk periode 2014 hingga 2016. Adapun variabel yang dipakai menggunakan rasio self-assessment, NPL, LDR, NIM, ROA, dan CHAR, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada tahun 2014 PT BTN memiliki predikat yang cukup sehat, dan tahun 2015 hingga 2016 PT BTN memiliki predikat yang sehat. Next. Berikut adalah model penelitian dan juga hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu tingkat kesehatan Bank PT BTPN Syariah periode 2016 hingga 2020 ditinjau dari faktor risk profile dengan rasio NPF dan FDR memiliki predikat sangat sehat. Yang kedua, tingkat kesehatan Bank PT BTPN Syariah periode 2016 hingga 2020 ditinjau dari faktor good corporate governance melalui penilaian self-assessment memiliki predikat sangat sehat. Yang ketiga, tingkat kesehatan Bank PT BTPN Syariah periode 2016 hingga 2020 ditinjau dari faktor earnings dengan rasio ROA memiliki predikat sangat sehat. Dan yang terakhir, tingkat kesehatan Bank PT BTPN Syariah periode 2016 hingga 2020 ditinjau dari faktor capital dengan rasio CHAR memiliki predikat sangat sehat. Next. Selanjutnya, bab metode penelitian. Definisi operasional dan pengukuran. Yang pertama ada risk profile atau profil risiko, merupakan penilaian terkait risiko inherent serta manajemen risiko aktivitas operasional perbankan. Dalam penelitian ini, profil risikonya ada dua, yaitu risiko kredit, di mana risiko yang muncul akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan. Nah, dalam risiko kredit ini, rasio yang digunakan menggunakan rasio NPF, di mana rumusnya jumlah pembiayaan bermasalah dibagi total pembiayaan dikali 100%. Kemudian risiko yang selanjutnya yaitu risiko likuiditas. Risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio dalam risiko likuiditas ini diukur dengan rasio FDR dengan rumus total pembiayaan dibagi total dana pihak ketiga dikali 100%. Kemudian yang kedua itu ada GCG atau tata kelola perusahaan yang baik, yaitu penilaian sendiri atau self-assessment dalam tata kelola serta manajemen perusahaan yang menjalankan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesional, dan juga kewajaran. Yang ketiga itu ada earnings atau rentabilitas, yaitu penilaian untuk mengetahui kualitas maupun kemampuan bank dalam memperoleh laba perusahaan serta profitabilitas. Adapun rasio yang digunakan dalam faktor earnings ini yaitu menggunakan rasio ROA dengan rumus laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset dikali 100%. Dan yang terakhir itu ada capital atau permodalan, yaitu penilaian untuk mengetahui kemampuan bank dalam menyediakan modal perusahaan.
dalam kapital ini menggunakan rasio CHAR dengan rumus modal dibagi ATMR dikali 100%. Next. Populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan yaitu seluruh laporan keuangan dan tata kelola perusahaan tahunan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (TBK), dan sampel yang digunakan yaitu laporan keuangan dan tata kelola perusahaan tahunan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (TBK) periode 2016 hingga 2020. Next. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa jenis data dokumentasi, yaitu metode pengumpulan suatu data dengan melakukan pencarian serta perhatian terhadap data-data maupun dokumen perusahaan sesuai data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun sumber datanya yaitu berupa data sekunder atau laporan keuangan terkait rasio-rasio keuangan dan manajemen tahunan PT BTPN Syariah periode 2016 hingga 2020 melalui website resmi www.btpnsyariah.com dan berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian. Next. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan metode risk-based being rating atau RBBR, yang juga sering disebut RBEC, di mana berdasarkan surat edaran Bank Indonesia nomor 13/24/DPNP, penilaian metode RGC meliputi faktor-faktor dan klasifikasi peringkat komposit sebagai berikut. Yang pertama itu ada risk profile, di mana diketahui klasifikasi peringkat komposit NPF sebagai berikut, yaitu dengan predikat sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan juga tidak sehat. Selanjutnya ada juga klasifikasi peringkat komposit FDR dengan predikat sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan juga tidak sehat. Next. Yang kedua itu ada good corporate governance, diketahui bahwa klasifikasi peringkat komposit GCG sebagai berikut dengan predikat juga sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan juga tidak sehat. Dan earnings, diketahui klasifikasi peringkat komposit ROA dengan predikat sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan juga tidak sehat. Dan yang terakhir capital, diketahui klasifikasi peringkat komposit CHAR dengan predikat sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan juga tidak sehat. Next. Sekian pemaparan hasil usulan penelitian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.